Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Yahanedi. Coba deh lihat gambar ini. Ini bukan adegan film ya, ini beneran terjadi. Sebuah pagi yang tenang, yang dalam sekejap berubah jadi kiamat. Ini salah satu momen paling ngeri dalam sejarah manusia. Dan seperti biasa kita mau buktiin kalau belajar sejarah itu asik loh. Yuk kita bareng-bareng kupas tuntas cerita di balik dua bom dahsyat yang gak cuma mengakhiri perang, tapi juga mengubah wajah dunia selamanya. Biar kita bisa benar-benar ngerasain kengeriannya, coba kita dengerin dari orang yang mengalaminya langsung. Ini kutipan dari Lee Jong-sun, salah satu penyintas. Gambaran neraka di bumi yang bahkan susah buat kita bayangin. Coba bayangin ya, pagi itu 6 Agustus 1945. Pagi yang biasa banget di kota Hiroshima. Orang-orang pada mau berangkat kerja, anak-anak mau sekolah, semuanya normal. Tapi, tepat jam 8:04, langit di atas mereka pecah. Tiba-tiba aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, muncul pika. Itu sebutan para penyintas buat kilatan cahaya yang super-duper silau. Katanya sih lebih terang dari ribuan matahari digabungin jadi satu. Dan sesaat setelah pika itu, datanglah Dawn. Suara ledakan yang ngebikin semuanya hancur lebur. Disusul sama gelombang panas yang bener-bener ngelelehin kota. Cuma dalam hitungan detik, dunia mereka berubah total. Jadi ya, yang terjadi pagi itu bener-bener kayak kiamat. Serius, sebuah kota yang tadinya hidup, penuh aktivitas, lenyap, cuma dalam sekejap mata. Dan ini adalah angka yang nunjukin betapa gedenya tragedi ini. 140.000, itu perkiraan jumlah korban jiwa di Hiroshima aja loh, sampai akhir tahun 1945. Banyak yang langsung meninggal pas ledakan, tapi banyak juga yang meninggal pelan-pelan karena luka bakar dan efek radiasi yang mengerikan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting nih. Kenapa? Kenapa sih bom atom ini harus dijatuhin? Apa yang bikin Amerika Serikat sampai ngambil keputusan se-ekstrim ini? Nah, ternyata ada beberapa alasan kunci di balik keputusan gede ini. Yuk kita bedah satu persatu. Alasan pertama, Hiroshima tuh bukan dipilih asal-asalan. Kota ini penting banget buat militer Jepang. Di sana ada markas besar, pelabuhan utama buat ngirim tentara, sama pusat industri yang bikin perlengkapan perang. Jadi logikanya, kalau Hiroshima hancur, mesin perang Jepang bakal lumpuh. Sebenarnya kota lain kayak Tokyo atau Kyoto itu juga sempat jadi inceran. Tapi ada pertimbangan lain. Nyerang kota tempat kaisar tinggal itu resikonya gede banget. Takutnya itu malah bikin rakyat Jepang makin nekat dan berjuang sampai mati-matian. Terus, alasan ketiga, kita nggak boleh lupa gimana perang ini dimulai. Ingat Pearl Harbor kan? Nah, bagi banyak orang Amerika waktu itu, bom ini semacam balasan. Balasan buat serangan mendadak itu, sekaligus cara buat mengakhiri perang yang udah dimulai sama Jepang. Dan yang terakhir, ini penting. Sebelum bom dijatuhin, sekutu itu udah ngasih peringatan terakhir lewat deklarasi Potsdam. Isinya, intinya, Jepang nyerah sekarang atau... Tapi Jepang nolak. Padahal di deklarasi itu udah jelas-jelas ada ancaman bakal ada kehancuran segera dan total. Oke, sekarang kita geser dikit, kita lihat senjatanya. Dua bom ini adalah hasil dari Project Manhattan, sebuah proyek yang super-duper rahasia. Dan namanya ikonik banget. Nah, ini yang menarik nih. Dua bom ini teknologinya beda. Si Little Boy yang jatuh di Hiroshima itu pakai uranium-235. Sementara si Fat Man yang 3 hari kemudian dijatuhin di Nagasaki itu pakai plutonium. Dan kekuatannya jauh lebih dahsyat. Tapi, di balik semua teknologi, strategi perang, dan alasan politik ini, ada hal yang paling penting, manusia. Ada orang-orang yang jadi korban, yang hidupnya direnggut gitu aja. Dan ada juga para penyintas, yang lukanya di bawah seumur hidup. Lihat deh grafiknya, ini benar-benar nunjukin skala kehancurannya yang masif. Puluhan ribu orang meninggal detik itu juga, tapi puluhan ribu lainnya nyusul pelan-pelan di bulan-bulan berikutnya, karena radiasi dan luka-luka yang parah banget. Dan ada satu fakta yang sering banget orang lupain. Siapa aja sih korbannya? Mayoritas, 70% itu warga sipil biasa. Dan yang lebih bikin kaget, sekitar 20%-nya itu ternyata pekerja paksa dari Korea. Mereka dipaksa kerja di sana oleh Jepang, dan akhirnya ikut jadi korban. Nah, para penyintas ini punya sebutan khusus, hibakusha. Artinya orang yang terdampak ledakan. Penting banget buat kita tahu istilah ini, karena cerita mereka tuh nggak berhenti pas perang selesai, justru perjuangan baru dimulai. Mereka harus melawan penyakit aneh karena radiasi, dan juga stigma dari masyarakat, seumur hidup. Dan dengerin deh kutipan ini, dalam banget. Dari Shim Jin-tae, seorang hibakusha dari Korea. Ini nunjukin tragedi mereka itu berlapis. Jadi korban bom, iya.
Tapi mereka juga korban sistem kolonialisme yang bawa mereka ke sana, dan setelah itu, mereka merasa dilupain sama semua orang. Jadi, pengeboman ini bukan cuma sekedar akhir dari satu perang aja ya. Ini adalah sebuah titik balik yang mengubah segalanya. Sebuah babak baru yang sama sekali beda dalam sejarah manusia. Perang Dunia Kedua, perang paling gede sepanjang sejarah, emang selesai setelah bom ini. Tapi, di saat yang bersamaan, bom ini juga kayak ngebuka kotak Pandora. Manusia sekarang punya kekuatan buat menghancurkan diri mereka sendiri. Inilah awal dari era nuklir, era ketakutan baru yang sebenarnya masih kita jalani sampai sekarang. Nah, ini nih pertanyaan yang sampai sekarang jadi perdebatan dan jawabannya susah banget. Menurut kalian gimana? Apakah penggunaan bom atom bisa dibenarkan untuk mengakhiri perang? Apakah tujuan yang baik bisa menghalalkan cara yang sekejam ini? Coba, aku pengen banget dengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya. Oke deh, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Makasih banyak ya udah nonton sampai habis. Kalau kalian ngerasa belajar sejarah jadi asik lewat channel ini, jangan lupa buat subscribe dan kasih komentar di bawah. Sampai ketemu di cerita sejarah seru lainnya.